Alhamdulillah. Sebentar lah, saya ada sesuatu buat kamu. Kamu harus bawa ini setiap hari. Ini apa, Chef? Itu pepper spray. Buat jaga-jaga aja kalau ada orang jahat sama kamu nanti di jalan. Makasih. Sama-sama. Ya udah, kalau gitu kamu masuk aja, istirahat. Dan jangan sampai sakit. Chef juga ya. Maaf, Chef nggak mau pulang. Oh iya, nanti saya pulang sampai kamu masuk ke dalam rumah dulu. Oh. Habis itu baru saya pulang. Ya udah kalau gitu saya masuk ya, Chef. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Hati-hati, Chef. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arden gimana, Kak? Masih sama kayak kemarin. Belum ada perubahan, Kak. Menurut kamu sepemikiran nggak sama Ibu? Menurut kamu, Arden kayak gitu karena Hasbi? Aku yakin. Tapi belum punya bukti yang kuat. Tapi Hasbi tuh memang punya motif supaya Ibu sama Ardan tuh gak bisa datang ke persidangan aku untuk jadi saksi. Kamu nggak punya bukti? Kenapa kamu nuduh Hasbi? Siapa tahu itu debt collector hutangnya Arden. Dia kan emang bermasalah tuh. Suka pinjem-pinjem sana sini, pinjol lah apalah tahu. Bahkan pernah babak belur juga. Kapan, Kak? Udahlah, nggak penting soal kapannya. Yang jelas, Ardan tuh dari dulu emang bermasalah terus sama debt collector. Tapi yang bikin aku heran, kamu kenapa nyerang Hasbi? Kamu udah dendam sama dia? Nggak suka sama dia? Iya, maksud aku nggak perlu sampai segitunya, Lala. Kamu juga udah cerai kok sama dia. Sebentar deh, ini... Kakak tuh lagi belain Hasbi ya? Segitunya ya, Hasbi memanipulasi pikirannya kakak. Kak, dia tuh munafik, kakak juga tahu kan dia kayak gitu. Aduh, bukan soal itu, lah. Masalahnya aku tuh harus minta pertanggungjawabannya dia. Aku harus nikah sama dia. Tapi kalau kamu terus-terusan nuduh dia yang enggak, kasih dia masalah terus, gimana aku bisa minta pertanggungjawabannya sama dia? Kakak tuh ngarepin apa sih? Dari dinikahin sama Hasbi, kakak berharap Hasbi bakal berubah? Gak kan, Kak. Udah, Dela. Itu stop sok tahu ya. Aku
Aku tuh kemarin bantuin kamu di persidangan, bersaksi buat kamu. Itu biar kamu tuh cepet cerai sama Hasbi. Biar dia bisa segera nikahin aku. Kamu jangan kepedean kamu. Kakak, ini pikirannya lagi nggak jernih. Kakak masih belum bisa nerima semua ini termasuk kehamilan kakak. Aku jujur kasihan sama kakak. Kakak diperdaya sama Hasbi sampai hamil, terus sekarang kakak masih belain Hasbi. Ibu sebenarnya gak yakin kan sama Hasbi? Aku gak peduli. Kamu tuh ngomong kayak gini karena kamu egois lah. Pokoknya, aku akan tetap minta pertanggungjawaban Hasbi. Aku akan tetap kejar dia. Aku mau dia nikahin aku. Karena aku gak mau anak ini lahir tanpa ayahnya. Aku mau anak ini dapat pengakuan yang sah dari ayahnya sendiri. Karena aku gak mau anak ini bernasib sama kayak ibunya. Kayak aku yang gak dianggap sama sekali. Yang gak pernah tahu salahnya apa. Tapi selalu aja disalahin. Saya setuju sama kamu, lah. Saya pasti akan bantu kamu sampai semua masalah ini selesai. Ya, halo Pak. Halo, Sol. Kamu masih di rumah sakit? Masih Pak. Memangnya ada apa ya Pak? Sol, saya butuh bantuan tim kamu yang kemarin, masih bisa nggak ya? Oh, buat apa ya Pak? Memangnya ada yang diculik lagi? Bukan. Pokoknya gini, Sol. Kita mulai sekarang itu harus ngawasin gerak-geriknya Hasbi biar kita tahu apa rencana dia ke depan. Atau seenggaknya gini deh, kita bisa nemuin bukti kalau penculikannya Rindy sama terlukanya Ardan itu ada sangkut pautnya sama Hasbi. Tenang Pak. Tim sewaan saya memang bagus untuk melakukan tugas seperti ini. Oke, lebih cepat lebih baik sih. Baik Pak. Oh iya Pak. Maaf Pak. Si kerak wajan itu sekarang tinggal di mana Pak? Kemarin, waktu saya nganterin Lala pulang, Lala sempat cerita. Kemungkinan besar Hasbi itu sekarang tinggal di apartemen Amnesia. Apartemen Altara di nomor unit 818. Siapa? Apartemen Altara, unit 818. Baik, kalau gitu saya langsung kerahkan tim saya untuk mengintai di sana ya Pak. Oke. Sol, bentar Sol. Kamu harus hati-hati ya. Buat ngadepin orang licik kayak Hasbi, kita harus jauh lebih pinter. Oke? Oh siap, pasti dong Pak. Saya kan udah tahu banget tabiat si kerak wajan licik ini. Kalau gitu saya langsung laksanakan Pak. Terima kasih Pak. Oke. Makasih ya Sol. Cari makan dulu deh gua, lapar. Bos, ini tempatnya. Dengan ini, harusnya satu masalah gue selesai. Hasbi, ada apa di nelpon? Halo Bi, kenapa? Gimana kabar lo? Tumben banget kamu nanya begitu. Ntar marah-marah lagi, ntar dorong-dorong lagi, ntar nggak minta maaf lagi. Sampai kapan sih Bi, aku tuh harus nunggu buat kamu ngakuin kalau anak yang aku kandung ini tuh anak kamu? Hah?
Enggak. Gue waktu itu cuma shock aja. Gue belum siap bertanggung jawab menjadi seorang ayah. Apa kamu bilang nggak siap? Siapa juga yang siap lahir batin untuk jadi ibu? Hah? Bi, kamu tuh harus tahu ya. Kita tuh udah terlanjur melakukan sejauh ini. Dan kamu juga udah cerai sama Lala. Jadi, ya, apalagi yang kamu pikirin sih? Ya kamu harus tanggung jawab lah, kamu jangan lepas tangan gitu aja. Iya, tapi sebelum itu gue butuh bukti yang akurat. Biar gue bisa percaya kalau itu emang anak gue. Ayo, nggak takut aku. Ayo, apa? Mau lakuin tes DNA? Ayo. Tapi kalau sampai ini beneran anak kamu harus tanggung jawab ya. Oke. Lo tes DNA di rumah sakit dekat apartemen ya. Tapi sebelum itu, kita ketemu dulu di Cafe La Luna. Oke. Oke, kita ketemu di Cafe La Luna. Sekarang.